baitihi walhamdulillahilladzi ja'ala bainal mutazawwijain mawaddata wa rahmah wa nas'alullah tabaraka wa ta'ala ayyudimana bil barakat war rahmat amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Sudah pukul berapa? 10.40. Berarti ngajinya ngobrol lama, nanti ganggu pengantin baru. Dengan nama Allah kita mulai kajian Walimatul Arus. Semoga yang sedang berbahagia hari ini Allah berkahi pernikahannya, amin. Allah tidak hanya kawinkan zahirnya tapi juga satukan batinnya, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait Kiai Haji Mukhtaruddin dan istri, begitu juga Pak Lurah. Pak Lurah ada? Tadi ada di dalam lagi ngudut katanya. Oh, itu Pak Lurahnya. Semua jajaran masyarakat, semua yang berhadir, udah makan belum? Makan apa? Makan angin. Waduh, Pak Kiai ini tanggung jawab nih, Pak Kiai ini belum makan katanya. Udah tadi kotangan. Oh, udah tadi. Ini pengantinnya tamatan Yaman, mau diceramain bingung kita kan? Ya, tiap hari udah baca kitab nih. Kitabnya nggak ada rambutnya, nggak ada jenggotnya, gundul. Susah bacanya, apalagi kalau merem. Ya, marhaba. Kalau orang Yaman tuh nyebutnya marhaba. Kalau orang Irak nyebutnya ahlan wa sahlan. Jadi agak beda cara ngomong nyambutnya ya. Selamat Ustadz, semoga Allah berkahi zahir batinnya, amin ya rabbal alamin. Kata Nabi, hadis yang biasa ditulis di pojok kitab paling atas tuh ya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah kehendaki keberkahan, kebaikan baginya, maka Allah gerakkan dia mudah memahami agama. Semoga dengan bergabungnya beliau ini di keluarga Kiai Haji Mukhtaruddin bertambah keberkahan di sini. Pertanda bahwa keluarga ini Allah kehendaki kebaikan, aman ya rabbal alamin. Halo, jomblo. Itu jomblo beneran kan, masih bocil. Nggak ngerti dia ya, biarin aja deh ya. Walaupun yang sedang berbahagia ini Ustadz, tapi mic kan di tangan saya, jadi saya bisa ceramahin beliau kan. Kita ceramahin, kita kata-katain aja malam ini ya. Mumpung masih kan awal kita boleh kata-katain, besok kita yang diceramahin sama dia. Betapa luar biasanya orang Bogor tidak pernah niat dari kecil, tahu-tahu dengan kebesaran Allah berjodoh dengan orang. Ini kampung apa namanya, Bu? Kutruk. Oh, Kecamatan Jambe. Oh, Masya Allah. Itu bumi mana itu? Nggak ada di bumi yang lain. Indonesia ya? NKRI? Alhamdulillah, saya kira tadi kalau keluar tol tuh langsung nyampe. Ternyata tol itu nggak nyampe. Tapi kampungnya adem ya. Semoga orang-orangnya juga hatinya adem, amin. Bayangkan nggak pernah janjian masa kecil, tapi berjodoh. Tapi tidak ada orang yang berjodoh di muka bumi kecuali dulu ruhnya pernah berjumpa waktu mereka sedang bersaksi kepada Allah, qalu bala syahidna. Jadi ini semua Bapak Ibu, teteh-teteh, ini AA semuanya, ruh kita dulu pernah ditanya Allah, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Ini pertanyaan Allah kepada semua ruh. Mau ruh yang ente sekarang masih bocil, yang sudah tua, sama semua.
Dan semua ruh menjawab, bala, tentu ya Allah, syahidna, kami menyaksikan. Dari kata syahidna itulah turun menjadi syahadat, asyhadu, aku bersaksi. Aku mengingat-ingat persaksianku bahwa dulu pernah jumpa Allah, memandang Allah. Ya. Bedanya kalau ruh langsung berjumpa yang punya nama Allah itu sendiri. Kalau sekarang kita persaksiannya dilengkapi dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Malam tadi ada santri saya, mahasiswa S2 di IKI, udah tamat. Kita izinin bikin majelis di Jawa Barat. Itu dia diprotes oleh jamaahnya. Guru ente itu kafir, guru ente itu sesat. Nih ditunjukin video. Video yang ditunjukin ini video pesilat yang nggak pernah nyantri seperti beliau di Yaman ya. Karena ada satu video saya tentang kalimat syahadat itu, la ilaha illallah. Ini repot kalau orang nggak bisa bahasa Arab. La ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Tiada Tuhan, tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Ya. Ada pemahaman fikihnya. Pemahaman fikihnya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ada pemahaman akidahnya. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi ada pemahaman yang disebut pemahaman hakikatnya. Saya mau tanya, kalau ada orang nyembah gunung, apakah gunung itu Tuhan? Kalau di luar Islam ada orang nyembah selain Allah, apakah itu Tuhan? Tuhan nggak? Tuhan nggak? Ada nggak Tuhan selain Allah? Nggak ada. La ilaha, la itu dalam bahasa Arab disebut la nafiyah lil jins. Benar nggak Ustaz? Tolong dibenerin ntar kalau salah. Kan beliau lama di Yaman, kan ngomong hari-harinya batuknya ngomong Arab ya. Naam gitu. La gitu ya. La nafiyah lil jins. La tidak menafikan, meniadakan, menolak lil jins terhadap semua jenis yang bernama Tuhan. Nggak ada. Bahwa tiada Tuhan di alam semesta ini kecuali hanya Allah. Kalau dalam pemahaman ilmu akidah yang kita pelajari di Ahlus Sunnah, pemahamannya sudah selesai. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi saya pernah diundang ke Raffi Ahmad. Kita menjelaskan bukan bab akidahnya, tapi bab hakikatnya. Ada seorang imam namanya Al-Jili. Siapa namanya? Imam Al-Jili ini imam yang paling disenangi oleh imam dari Banten namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Apa kata Al-Jili? Ada pemahaman lain yang lebih halus. Kan katanya orang NU, Nahdlatul Ulama, tidak menyebut orang kafir itu kafir, sebut saja non-muslim. Benar? Itu nggak bisa dijelaskan kecuali di bab hakikat. Nggak bisa pakai bab akidah. Kalau pakai bab akidah selain yang bersyahadat dengan pemahaman kita, kafir sudah. Terus gimana memahaminya? Kata Imam Al-Jili, tiadalah yang disembah di alam ini kecuali hanya Allah. Jadi apapun agamanya, itu dia nyembah Allah. Tapi, ini pakai apa? Mereka menyembah Allah tidak lengkap. Ada yang nyembah Allah bab rezeki doang. Yang dia lihat simbolnya pada kucing. Ngekok. Di mana tuh? Di pasar ada. Namanya apa tuh? Kucing apa namanya? Ngekong. Tepekong apa namanya? Ya, biasanya saudara-saudara kita yang Chinese tuh banyak yang nyimpen itu. Di toko-tokonya, benar nggak? Dia meyakini dengan naruh itu, ini tinggal dikonfirmasi ini benar atau tidak, tapi yang saya tanya ke salah satu mereka, ini bisa menarik rezeki. Nah gitu. Kan mata beliau kasih pit dikit nih, tapi bukan orang Cina kan? Makanya nggak boleh benci sama orang Cina, Pak Lurah. Siapa tahu Pak Lurah ini silsilah ketiganya di atas orang Cina asli. Gak boleh rasis kita. Gak boleh apa? Rasis, gak boleh mengaku-aku ras kita paling baik.
Kita benci ras lain, siapa tahu ras yang lain itu ada wali Allahnya. Di Cina ada satu kampung namanya Uighur, di situ bermazhab Hanafi, thariqahnya Naqsyabandiyah dan Qadiriyah, ada Syaziliyah juga. Karena dekat ke Uzbek kampung Naqsyabandi. Gimana Pak Lurah, mohon maaf ya, matanya sipit soalnya. Itu bukan Cina, Cino dia. Kalau Cina mata kulitnya agak terang dikit. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Mohon maaf ya Pak Lurah ya, semoga tersinggung. Ada orang yang nyembah, pengen cari rezeki ke Gunung Kemukus, tuh kan? Gunung Kawi. Ada orang yang nyembah gunung yang di atasnya ada salju. Tuh orang mana tuh? Yang pernah jajah kita 2,5 tahun atau 3,5 tahun? Tapi setara dengan 300 tahun. Dia nyembah apa? Dewa atau Tuhan yang disimbolkan dengan gunung yang selalu diliputi oleh, ya di belakangnya terbit matahari, dia bilang gitu. Ada yang nyembah matahari. Matahari itu disebut, kenapa mereka sembah? Kalau nggak ada matahari nggak ada kehidupan. Mereka menyembah nama Allah Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, tapi nama yang lain gak disembah. Jadi mereka ini nyembah Allah juga, tapi hanya satu potong nama. Ini penjelasan Imam siapa? Imam Al-Jili. Imam Al-Jili gak ngomong akidah, dia ngomong tentang hakikat yang disembah. Sampai kemudian kelompok filsafat, filosof, dulu mereka menyembah bintang. Ada satu kelompok filosof Yunani menyembah bintang. Ada yang nyembah hewan, ada yang nyembah gunung, ada yang nyembah macam-macam. Kata beliau, semua yang mereka sembah itu adalah pengejawantahan nama-nama dan sifat Allah, tapi mereka hanya menyembah nama, tidak menyembah sifat tidak menyembah nama dan sifat tidak menyembah zat. Paham maksudnya? Ngerti nggak ngerti aja lah ya. Jadi maksud saya menukil kalam Al-Jili itu, la ilaha illallah, kata Imam Al-Jili, kalau kamu meyakini ada Tuhan selain Allah, kamulah yang musyrik walaupun kamu tidak sembah. Ada kiai muda nih, hafiz Quran, Kiai Afan. Afan itu artinya suka maafin ya. Jadi sakitin aja dia, ntar dia pasti maafin. Biasa kebalikan kan? Iya. Coba kembali fokus. La ilaha, tidak ada Tuhan sama sekali di alam semesta ini kecuali Allah. Maka Tuhan mana aja yang disembah, mereka menyembah Allah. Itu pemahaman Imam siapa? Al-Jili. Tapi ini bukan pembahasan akidah, ini pembahasan hakikat. Ini satu-satunya yang bisa menjelaskan kalau orang aswaja ingin mengatakan non-muslim, bukan orang kafir. Kita cariin jalan, ya. Jadi kalau saya mengatakan apapun yang disembah orang sebenarnya sembah, dia nyembah Allah, benar gak tuh? Secara hakikat, tapi secara akidah belum tentu benar. Kenapa? Dalam ilmu akidah, penyembahan itu ada syarat dan rukunnya. Bahwa mesti menyembah Allah totalitas, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam silm. Islam itu artikan tangga keislaman secara kafah, secara lengkap, ya. Dan yang kedua, orang kalau baca la ilaha illallah nggak meneruskan Muhammad Rasulullah, tauhidnya sempurna atau tidak? Sempurna atau tidak? Kalau nggak ada Rasulullah, Nabi Muhammad, kita kenal nggak la ilaha illallah? Yang paling kenal Allah siapa? Nabimu? Maka kalau mau kenal Allah, kenalilah orang yang paling kenal Allah. Dan Rasulullah SAW sendiri itu negur. Jadi di masa Rasulullah itu muncul orang-orang tirakatan. Suka bertirakat. Tahu tirakat?
Tirakat tuh ada yang nggak makan, ada yang nggak tidur, ada yang nggak kawin. Nah, lain sama Ustadz. Udah makan, udah apa lagi Tad? Udah tidur, kawin. Tapi kayaknya belum baca Bismillahi janibina syaitan saya. Belum ya. Kayaknya belum. Wajahnya masih wajah ini. Wajah suci. Itu yang jomblo-jomblo nggak paham. Pak Lurah paling yang paham. Pak Lurah hafal nggak doanya? Mau lagi? Enggak ya? Udah 2, Pak. Oh, udah 2? Iya. Alhamdulillah. Allahumma ja'alna minasyakirin. Sunnah Rasul. Berarti sunatnya 2 kali. Mohon maaf Pak Lurah ya, mohon maaf banget. Nggak bisa pulang ntar aneh kalau aneh bikin tersinggung ininya kan. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita nggak kenal Allah kecuali kenal Rasulullah. Mulai dari amal paling kecil sampai amal paling besar, sholat, ya, puasa, zakat, haji. Yang pertama dapat perintah ini siapa? Rasul. Maka beliau mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kalau sholat, lihatlah seperti aku sholat. Kalau haji, khudhu anni manasikakum, ambillah cara haji umrohmu dariku. Oleh karena itu orang kalau sholat, nggak sholawat, sholatnya nggak diangkat. Orang kalau haji umroh, tidak sholawat, tidak umroh, nggak sempurna. Walaupun secara hukum fikih, tidak ada namanya syarat haji umroh itu ziarah ke Nabi, nggak ada. Tapi nggak sempurna. Kenapa? Yang ngasih tahu cara kita haji umroh siapa? Rasulullah SAW. Khusus malam ini, yang ngasih contoh menikah siapa? Rasulullah. Itu yang kita sebut tadi. Ada orang suka tirakatan, 3 kelompok. Sekarang jadi tarekat aneh-aneh kan ini. Satu nggak mau kawin, satu nggak mau makan siang hari, satu nggak mau tidur. Mereka merasa inilah cara mendekatkan diri kepada Allah. Mereka merasa inilah jalan orang yang kenal Allah. Ternyata hal begitu Nabi bantah. Nabi pulang, apa kata Nabi? Kok ribut-ribut, ada apa nih? Diceritakan oleh Ibunda Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wahai baginda, wahai Rasulullah, itu orang bertiga ahli tirakat. Satu nggak mau kawin, satu nggak mau makan, satu nggak mau tidur. Lalu Rasulullah wajahnya langsung merah, beliau keluar rumah dan kemudian menegur mereka. Hei kalian, ana a'lamukum billah, kata Rasulullah. Jadi boleh ternyata seorang guru menggunakan kalimat ini. Sesekali, nggak boleh sering-sering. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Aku adalah orang yang paling kenal Allah. Di riwayat kedua, ana akhsyakum billah. Aku orang yang paling takut kepada Allah. Wa atazawwaj. Aku menikah. Aku puasa dan juga aku makan. Aku bangun dan juga aku tidur. Itu 3 orang tadi mundur, langsung tobat. Langsung memperbaiki torikot dan tirakatnya. Bahwa mendekatkan diri kepada Allah bukan dengan menyiksa diri. Bukan dengan makan terlalu sederhana, enggak. Ya. Jadi orang nggak makan-makan jadi wali, belum tentu. Ya. Syaitan itu makan nasi nggak, Pak? Kok tahu? Temenan ya? Nggak lihat ya? Begitu. Nggak tahu gitu ya. Tapi tahukah? Syaitan itu kata Nabi, yakun, dia makan kalau kamu makan tidak baca nama Allah. Dia ikut tidur bersama kita jika kita tidur tidak nyebut nama Allah. Khusus untuk ustadz kita ini, ya walaupun ustadz harus diingetin, walaupun bahasa Arabnya tiap hari, ya paling nyebelin kalau ada orang ngomong gitu ustadz ya. Apa kata Nabi?
dia ikut kawin jika seseorang mendatangi pasangannya tidak menyebut nama Allah. Makanya Pak Lurah ada pengalaman, ya, pura-pura nggak tahu aja doa itu. Bayangkan, mohon maaf sekali ini agak vulgar. Hubungan suami istri itu sesuatu yang mulia atau hina? Tergantung. Tapi itu vulgar atau tidak vulgar? Sesuatu yang sangat vulgar ketika pakaian semua dicopot, semua juga ada gitu dah. Nggak ada hijab antara suami istri itu. Melakukan sesuatu yang jika dikerjakan di tempat keramaian itu sama dengan binatang ternak. Betul nggak? Ada yang bilang nggak betul nih. Berarti sama kayak guguk. Pernah ngeliat guguk di sini kawin nggak? Itu guguk bisa sekilo, dia jalan tuh lagi budak begitu. Auzubillah subhanahubillah. Kata Nabi, mesti kamu baca idza ata ahadukum ahlahu. Jika seseorang kamu mendatangi pasangannya, maka bacalah bismillahi jannibnas syaitan sampai akhir ya, Ustaz lebih paham lah ya. Ya Allah, dengan namamu aku minta izin untuk menyentuh pasanganku. Jannibna syaitan. Jannibna, ya Allah jauhkan syaitan dari kami. Apa maksudnya? Jangan sampai aku menyentuh pasanganku, ada syaitan ikut serta menyentuh. Nah ini mas-mas nih, akang-akang nih. Kenapa menyentuh istri, menggauli istri tidak puas? Karena dicuri, disertai, ada yang numpang di situ. Ada yang bodong, dia ikut-ikutan di situ. Siapa? Syaitan. Maka setiap makan, minum, dan melakukan hubungan kasih sayang itu wajib secara hakikat, bukan secara syariat. Wajib secara apa? Hakikat. Kalau secara syariat, ulama kita bilang sunnah muakkad atau sunnah atau mustahab itu istilah aja. Dianjurkan. Tapi secara hakikat, syaitan itu musuh kita apa teman kita? Mau jadi teman syaitan atau temannya wali Allah? Temannya malaikat atau temannya syaitan? Apa hukumnya jadi teman setan? Haram? Haram hukumnya, tidak boleh. Maka siapa yang menyentuh pasangannya, makan minum tidak mengingat Allah, di saat itu syaitan menumpang dalam dirinya. Wasyaitan yajri majrad dam. Syaitan itu mengalir di pembuluh darah. Makanya di mata ada darah nggak? Di situ ada syaitan. Di tangan ada, di telinga ada, di lidah ada, apalagi di bagian vital itu paling sensitif di situ. Oleh karenanya mesti menyertakan nama Allah. Inilah ajaran Islam. La rahbaniyata fil Islam, begitu kata para ulama. Tidak ada kerahiban, menjomblo dalam Islam nggak boleh kecuali emang nggak minat. Kata Imam Nawawi, nikah itu hukumnya bisa 5. Hukum paling pertama apa? Wajib. Kalau nggak nikah berzina, wajib dia nikah. Yang kedua mustahab, dianjurkan. Yang ketiga mubah. Mubah ini nikah boleh, nggak nikah nggak boleh, nggak apa-apa gitu. Nikah aman, nggak nikah juga aman. Yang keempat makruh. Dia kalau nikah dia nggak bisa memberi nafkah, baik zahir ataupun batin. Ada yang haram. Dia kalau nikah niatnya nggak bener. Niatnya mau ngambil warisan atau nyelakain pasangan, itu nggak bener. Itu hukumnya haram. Ya. Imam Nawawi umur 40-an belum sempat menikah, sudah meninggal. Tapi beliau menulis hukum menikah begitu. Bukan berarti beliau ini nggak mau nikah. Lain dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menikah. Apalagi Pak Lurah. Pak Lurah ya? Yang ketahuan 2 ya? Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Pak Maulana teman dia kayaknya mau juga nih ya. Ini Islam. Islam itu jangankan ya
hal-hal yang berat ya, yang terbuka, hal-hal yang intim, yang sifatnya spesial khusus mesti nyebut nama Allah. Mesti nyebut nama Allah. Kalau di agama sebelah, pemimpin agama nggak boleh nikah. Kita nggak salahkan, memang dulu ajaran dulu ada yang begitu. Jadi kalau agama sebelah nih ngelihat neng-neng, teteh-teteh yang bening-bening nih, pendem aja sendiri. Telan ludah, cantik. Gitu doang ngomongnya. Nggak bisa. Padahal mereka makan daging, makan ini, makan itu. Itu kan sumber energi syahwat semua. Karena dia tidak mengikuti fitrah dirinya, makanya terjadi di beberapa pemimpin agama penyimpangan hubungan seksual. Ada yang ngerjain garap anak kecil, ya. Ada yang garap binatang, ada yang masih normal-normal tapi nggak halal, ya. Ada juga, ada yang mohon maaf ya sukanya sesama jeruk. Kita nggak benci dengan orangnya, kita benci perilakunya. Karena Allah mengharamkan itu. Makanya masuk pesantren jangan ketat-ketat amat ya. Kiai Alfan nih, mana Kiai Alfan tadi? Ente punya pesantren jangan ketat-ketat amat. Itu santri-santri muda ya kalau bisa punya guru lah, ustazah satu yang cantik ya kan. Biar dia tahu bahwa ada makhluk perempuan tuh cantik gitu. Ya, ya. Kalau di agama sebelah ya, kalau seseorang berhasrat, dia pemimpin agama, dia harus pendem itu dan dia harus pasung syahwatnya. Itu yang disebut mereka orang suci. Orang yang mampu menahan syahwatnya. Seperti pemahaman salah satu sahabat, 3 sahabat yang datang kepada Rasulullah. Tapi ternyata ajaran Rasulullah nggak begitu. Bagi baginda Rasulullah apa? Aku menikah, aku lebih kenal Allah daripada kalian. Justru di dalam Islam, ya, kalau mata ini jelalatan, senang melihat yang bening-bening, ya, senang sama yang cantik-cantik, atau perempuannya senang sama yang gagah-gagah, tampan-tampan. Kata Nabi, laisa lil mutahabbaini illa zawaj. Tidaklah elok bagi 2 orang yang saling suka mencintai kecuali menikah. Ustadz beneran cinta nih sama putrinya Pak Kiai nih? Bener ya? Berarti lagi ngamalin hadis Nabi ya? Oh, takut sama Kiai Mokhtar. Nggak berani jawab, dia malu deh. Jadi di dalam Islam, kalau saya nih atau Pak Lurah siapa berpikir tentang seseorang nih cantik, seksi, mohon maaf ya, bikin kita semangat nih ngeliat dia, dianjurkan nikah. Disalurkan dengan cara yang halal. Barulah hatinya bersih. Itulah mohon maaf nih ibu-ibu jangan marah ya. Nabi kita istrinya lebih dari 1 nggak? Lebih dari 1? Ibu-ibu marah. Ada yang berani. Ada yang berani marah sama Rasulullah. Rasulullah itu tidak boleh membayangkan lekukan badan perempuan sama sekali kecuali dinikahi. Rasulullah itu nggak boleh tertarik memandang seorang perempuan cantik kecuali wajib dia nikahi. Begitu beliau menjaga kebeningan batinnya. Kalau nggak beliau tundungin pandangan. Pernah satu kali Rasulullah SAW ya sedang naik kuda, di belakangnya ada yang berkuda masih remaja, ada lewat gadis gelis-gelis orang Arab Madinah tuh, cantik-cantik. Itu yang pemuda nih melototin terus. Kata Nabi, matamu, ghaddul basar ya, disebut apa? Ghaddul basar, menundukkan pandangan. Waghdud ya, wajib kita menundukkan pandangan kalau kita kemudian tidak menyalurkannya secara hak. Begitu aslinya. Cuma anak-anak muda sekarang kalau nyantri pakai hadis dhaif ya. Laka nazratul ula, bagimu pandangan pertama. Jadi lama-lama dia Pak Lurah mandangnya lama-lama dia. Karena dia pakai hadis yang itu. Padahal hadisnya dhaif. Tahu dhaif nggak? Hadis lemah. Itu hadis nggak sahih itu. Bagimu pandangan pertama gitu ya. Nggak benar itu hadis. Bapak Ibu yang makan Allah,
Ini bagian pertama, bagian kedua, dan ini yang terakhir. Ya, 2 poin saja yang mau saya sampaikan. Pernikahan itu Allah sebut wa min ayatihi. Ayat-ayat Allah. Apa arti ayat? Tanda-tanda bahwa Dia hadir selalu bersama kita. Wa min ayatihi. Ya, di antara ayat-ayatnya seperti disebutkan di surah Ar-Rum, Allah menjadikan kamu berpasang-pasangan. Ya. Tapi perhatikan di sini ada 2 jenis. Litaskunu ilaiha. Ini untuk para bapak-bapak ya, akang-akang yang belum menikah nih, pelajari dulu ilmu ini. Litaskunu dalam bahasa Arab, dalam fikih lughah, li itu kasrah, benar nggak? Li itu hurufnya harokatnya kasrah nggak? Li naik ke atas fathah. Kata guru saya dulu orang Suriah, anak muda, coba kamu lihat. Li taskunu itu menunjukkan bahwa ada usaha yang sangat berat sekali untuk seseorang sakinah bersama pasangannya. Litas itu lithaqal, menunjukkan berat, kata beliau. Kata guru saya dulu yang ngajarin nahwu sorof, kata beliau ini fiqhul lughah, kata dia begitu. Ini cara memahami rahasia kebahasaan. Kalau mestinya litis gitu ya, atau apa kalimatnya nggak mesti dari kasroh ke fathah. Ilmu ini bukan nggak masuk ke nahwu sorof, tapi masuk kepada nuansa zauqiyah, rasa yang didapat oleh para ulama-ulama. Bahwa walaupun Ustadz lama di Yaman, sakinah itu muktasab, mesti diusahakan. Litaskunu ilaiha, agar kamu mengusahakan tenang kepadanya, supaya kamu mendapatkan sakinah bersamanya. Sakinah dalam bahasa Arab, kata guru saya itu, ya, saya nggak usah sebut nama beliau, takutnya orangnya kebongkar. Sukun, harokah itu ada fathah, apa lagi? Kasrah, dhammah ada apa? Sukun. Kata kita masih jomblo-jomblo dulu waktu ngaji. Anak muda ya syabab. Ya. Ketika satu huruf sukun, maka dia tidak lagi gerak kiri, tidak lagi ke kasrah, tidak lagi fathah. Coba perhatikan orang sudah menikah, dia tidak lagi suka nongkrong sebanyak waktu dia masih jomblo. Benar Pak Lurah ya? Pak Lurah kalau nongkrong di mana Pak Lurah? Kantor, rumah, sama tempat Pak Kiai ini ya? Iya. Warkop sesekali. Ini dengerin berita. Dengerin siapa tahu ada yang demo kan. Tapi sebelum dulu nikah, warkop ya kan, pinggir jalan gitu. Jadi kalau ada yang suka-suka duduk tepi jalan itu kita curiga, itu kayaknya jomblo itu ya. Atau dia sudah menikah tapi perasaannya jomblo. Nanti coba lihat Ustadz nih, pasti senangnya di rumah. Nah, tapi laki-laki suka nongkrong, bener Pak Lurah? Laki-laki suka nongkrong nggak? Ngopi-ngopi, ngudut-ngudut, terus ngapain? Candain janda, tuh kan? Pasti itu jawaban laki-laki. Mohon maaf Bapak Ibu ya, laki-laki kalau ngomong poligami, janda itu canda, tapi bagi perempuan itu penghinaan, bener ya? Atau digoda? Godaan apa kehinaan? Ini beda perspektif. Bapak Ibu yang bukan Allah, litaskunu itu kalimatnya untuk laki-laki. Agar kamu wahai laki-laki sukun, sakinah bersamanya. Sukun itu terjemahannya apa? Wa'fu wasfahu waghfiru, surat Taghabun. Hendaklah laki-laki lapang dada, suka memberi maaf. Maka coba lihat, hampir seluruh tempat di dunia, kalau ada konflik yang duluan minta maaf, laki apa perempuan? Betul? Ya, ibu nggak? Teteh nggak? Nggak pernah gengsi ya? Ya. Wa'afu, perintahnya untuk laki-laki. Wasfahu, rangkullah, bermesraanlah. Wa'firu, lupakan masa lalu. Lupakan. Kalau perempuan senangnya apa?
mengingat masa sakit hati, pernah patah hati, pernah tersinggung, pernah apalagi? Wah, macam-macam lah, perempuan ini memang banyak sekali rapor merah di hatinya. Jadi sedih aja bawaannya, apalagi kalau dengerin dangdut yang nggak jelas itu ya. Oleh karena itu, laki-laki melihat kayak tadi, nggak usah diungkit-ungkit. Nih, perhatiin cowok-cowok. Jika ada laki-laki suka mengungkit-ungkit kesalahan, itu laki-laki banci. Sunat aja 3 kali lagi, sampai hilang habis tuh. Yang suka ngungkit-ngungkit itu perempuan. Tapi jangan senang dulu, teteh ya. Kata Nabi, ini ra'aitu ahlan nar. Ini ra'aitun nar, hadis Bukhari Muslim. Aku diizinkan Allah menatap neraka. Faraitu aktsara ahliha an-nisa. Kebanyakan penduduknya kok perempuan, kata Nabi. Jangan senang dulu. Habis dibela ya kan. Apa sebabnya? Kata Nabi, yakfurnal ashir. Karena perempuan suka melupakan jasa suami. Kayak bocil-bocil tuh, anak-anak ini kan kalau jajan tiap hari ke-10 nggak dikasih, apa katanya? Mama jahat, gitu kan? Sama. Sebagian istri-istri perempuan tuh begitu. Dia badannya besar, tapi kualitas mentalnya masih kayak bocil-bocil itu. Giliran nggak punya nih lakinya sekali, apa katanya? Kamu nggak pernah kasih aku. Padahal dari kemarin dia dikasih terus gitu kan. Laki-laki saat menyaksikan itu, wow, Firu, jangan kamu ingat-ingat, jangan diungkit-ungkit. Barulah kemudian Allah katakan di surat Ar-Rum itu ya, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah akan jadikan di antara kamu mawaddah. Mawaddah itu leburnya cinta pasangan pada pasangannya, kekasih pada yang dikasihi. Beda, mawaddah dengan mahabbah itu lebih tinggi mawaddah. Mawaddah itu keleburan. Jadi kita itu ngerasain apa yang dirasakan pasangan itu namanya mawaddah. Ini bukan untuk bela-belain yang lagi konflik ya. Jangan nuntut pasangan kita memahami kita, tapi kita juga harus memahami pasangan. Ya. Warahmah. Apa arti rahmah? Kasih sayang yang tak terbatas. Ya. Itulah yang disebut aslus sa'adah fi zawaj. Ya. Inti kebahagiaan dalam menikah ketika Allah menurunkan mawaddah dan rahmah. Sebagai ikhtitam, ini saya pernah sampaikan di tempat lain, walaupun Ustadz ahli bahasa Arab, tapi ini tidak disebutkan di banyak kitab kecuali Sadruddin Al-Qunawi. Apa kata beliau? Kenapa ketika baca bismillah waktu nyentuh istri nggak pakai Rahman dan Rahim? Ada yang nyimak pengajian kita nggak? Ada yang tahu nggak? Kalau Quran Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau Pak Lurah bacanya pakai Rahman Rahim atau enggak Pak Lurah? Itu kebanyakan wirid namanya itu. Bisa keracunan. Ya, kalau megang istri nggak pakai Rahman Rahim. Karena rahmannya ada, Allah tumpah ruahkan pada sirnya laki-laki, rahimnya Allah simpan dalam sir dirinya perempuan. Nurnya Rahman, nurnya Jadi mana rahmannya? Rahmannya ada pada kasih sayang laki-laki, rahimnya ada pada kasih sayang perempuan. Apa perbedaan Rahman dan Rahim? Ada yang tahu? Terjemahannya Maha Kasih, Maha Sayang, itu terjemahan. Rahman itu kasih sayang yang tak terbatas. Sedangkan Rahim kasih sayang yang terkhususkan untuk kekasih. Oleh karena itu, ini mohon maaf sekali ya, teteh ibu-ibu, bapak-bapak, jangan semangat aneh nyebut begini. Kenapa Allah jadikan laki-laki cenderung mencintai lebih dari satu orang? Karena ada mazhar tajalli limpahan nur rahman Allah yang tak terbatas. Ini bukan lagi belain Pak Lurah, bukan.
Sedangkan perempuan diberinya nur rahimiyah dari Allah. Rahim itu kasih sayang Allah yang khusus hanya untuk kekasihnya. Makanya perempuan tuh aslinya, kalau perempuan ini sejati nih, nggak akan ada mendua, nggak akan ada. Kecuali perempuannya udah rusak. Ya. Terus kalau laki-laki hanya satu gimana? Itu namanya ahli tauhid. Ya, minal muwahhidin. Kalau dua, minas syakirin. Kalau tiga aneh nggak tahu. Maka Bapak Ibu, saya nggak berani ngajarin beliau banyak-banyak. Kalau nyentuh istri, jaga nafasnya. Jangan sampai putus menyebut nama Allah di dalam kalbu. Ya, jangan sampai kasih celah syaitan masuk lewat nafas kita yang terburu-buru. Waktu orang sedang syahwat kan dia terburu-buru, gitu kan? Itu hati-hati itu. Syaitan masuk, sudah. Dia masuk lewat udara, dia masuk lewat darah. Kalau sudah begitu, apa yang terjadi? Laki-lakinya cepat kalah. Nah, ini Anda belum sampaikan di luar nih ya. Kenapa laki-lakinya cepat kalah? Karena dia kesusupan syaitan. Syaitan itu nafsunya bukan main, mirip-mirip binatang. Waktu di Palembang kita sampaikan ini nih ya. Coba lihat, mohon maaf, AAA ini, akang-akang ini pernah ngeliat kuda kawin nggak? Ngintip ente. Kuda itu kan keras tuh ya badannya. Bener nggak? Kuat. Dia kalau nyentuh betinanya langsung kalah loh. Langsung dia kalah. Paham kan maksud kata kalah ya? Ya nggak paham ya nikah dulu. Kenapa? Karena si kuda itu dia tidak bernafas dengan nafas zikrullah. Dia binatang kan nggak dapat, tidak ada taklif, tidak ada perintah untuk dia untuk berzikir. Makanya ada satu riwayat asar menyebutkannya, innallaha a'ta li mu'minin, Allah memberikan kepada mukmin. Ini bukan hadis Nabi yang sahih, ini cuma asar. Allah memberikan untuk laki-laki yang mukmin asyra quwwati rijalin minal kafirin ya. Allah berikan 10 kekuatan laki-laki yang tidak muslim. Kenapa? Seorang muslim ini syahwatnya naik, zikirnya tambah kenceng. Sehingga dia tidak hanya berorientasi untuk sekedar menguasai, melepas syahwatnya. Itu jadi ibadah. Maka Nabi mengatakan, ya, hada akhir hadis zakartu lakum, hada lail, hadi laila, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Di dalam hubungan suami istri itu juga bersedekah. Jadi nanti kalau ini bilang aja sedekah ya deh gitu ya. Nggak usah bilang pakai bahasa yang vulgar ya. Oh kalau Pak Lurah ada bahasanya lebih indah lagi ya. Ke bulan ya neng gitu ya. Bapak Ibu yang makan Allah, ini sama dengan nyiramin garam ke air laut ya. Tapi kan saya lebih dulu nikah dari dia ya. Tapi maka kita boleh sedikitlah bergaya-gaya dikit ngajarin orang yang newbie ya, yang baru masuk ke dunia ini. Kita doakan semoga beliau yang sedang berbahagia suami istri, Allah berkahi zahirnya, Allah berkahi batinnya, Allah berkahi rezekinya, Allah berkahi keturunannya, Allah berkahi keluarganya. Yang jomblo-jomblo segera menyusul, karena nikmat dunia separuhnya di menikah ya. Ente jomblo berapa kali ya? Dunia itu main-main aja, sendagurau aja, dan yang paling indah adalah perempuan atau pasangan yang soleh atau solehah. Semoga pasangan kita soleh dan ya amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Na'udzubillahi min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وصحبه أجمعين.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nuril dhati wa sirris sari fi jamil asma' wa sifat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama tasha. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad kama tasha wa kama syaa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Ghaffar ya Ghafur ighfir lana dhunubana. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunkan semua dosa kami yang hadir malam ini. Ampunkan dosa yang sedang berhajat malam ini. Ampunkan dosa semua orang yang mendengarkan kajian ini. Allahumma ya Allah, ampunkan su'ul adabnya kami. Ya Allah, ampunkan buruk adab dan etikanya kami. Ya Allah, perbaiki akhlak kami. Allahumma ya Jabbar yang Maha mudah mengubah sesuatu. Ubahlah kami yang berhati keras menjadi lembut, yang berakhlak buruk menjadi berakhlak mulia. Ya Allah, jadikan kami, keturunan kami min ahlil jannah, ahli surga. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, bebaskan kami dari murkamu, bebaskan kami dari nerakamu, bebaskan kami ya Allah dari keburukan akhlak kepadamu. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, wahai yang membolak-balik pikiran, wahai yang membolak-balik pendirian, tetapkan kami ya Allah sampai mati hanya menjadi umat Sayyidina Muhammad. Hidupkan kami dengan nur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wafatkan kami dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang di dalamnya dan nur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, berkahi yang menikah malam ini, yang menikah hari ini. Berkahi dua orang yang sedang jatuh cinta ini. Berkahi keturunannya, berkahi rezekinya, berkahi hidupnya, berkahi nafasnya. Bimbinglah kami dan mereka ya Allah ke jalan yang Kau ridai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Salawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salam